La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadayana. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu yang anak kecil tolong diselang-seling ya, biar nggak guyon. Diselang-seling dengan yang besar. Selang-seling dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati aynina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim majid ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taba lailatan fi khiffatin minat ta'ami wasyarabi yusalli tadarakat hawlahul hurul ainu hatta yusbih. Sing saha jalma ing dalem waktos wengi aya dina kaayaan ringan kumargi saeutikna tuangan sareng minum, terus aranjeuna ngalaksanakeun salat, mangka para bidadari mengerumuninya. Sumping kan jalmi eta mengerumuninya hingga memasuki waktu subuh. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang pengen mendapatkan bidadari itu sing seueur, berarti sing seueur puasa dan melaksanakan sholat, khususnya sholat malam itu ya, tahajud dan sebagainya. Semuanya Pak Ustadz sering ngomong, mas kawinnya bidadari itu apa? Tahajud. Sholat malam ya, bisa di alahku sholat malam, sholat tahajud. Alhamdulillah. Apalagi cuman orang yang nggak begitu cantik atau insya Allah lebih gampang ya. Ini ahli sholat malam nggak nih? Apa ahli begadang doang?
Masya, Masya. Apalagi kalau sudah kena permainan HP ya. Mulai dari Free Fire, PUBG. Oh, lagi Indo PUBG. Apalagi nak? Mobile Legend. Apalagi? Itu Worm. Mama biasanya mainnya cacing-cacingan dah. Ternak cacing sampai gemuk cacingnya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu ya. Jangan lupa nih, Pak, kalau kita perempuan bagaimana? Masya Allah. Perempuan sholat malam, terus kemudian berdoa mohon pada Allah segala hajat-hajatnya disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan perempuan solehah ya. Hati-hati, Pak Ustaz sering bilang ke kamu, hati-hati terhadap perempuan yang solehah. Kenapa? Kalau dia sudah menangis ngaduin perbuatanmu kepada Allah, wah kacau kita nak. Ya bisa jomblo akut nanti. Dia nyurikeun ku eta, waduh repot kita. Ya, hati-hati. Kasep tapi jomblo terus menerus, wah ini. Hati-hati, kita harus banyak introspeksi di diri. Manusia memang tempatnya salah dan lupa, tapi Allah senantiasa membuka pintu ampunannya. Ya, makanya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang Allah itu. Gitu. Anak muda mah biasanya begitu, gampang sekali tergoda untuk meninggalkan kewajiban. Dina masalah agama gampang aja karena sungkan sama temannya terus nggak sholat itu ada. Naudzubillahi min dzalik. Nggak boleh begitu. Harus punya prinsip orang itu ya. Manusia harus buka prinsip itu. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ingat itu. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Urusan maksiat mah ulah taat. Diajak nyolong, hayu. Diajak, ayo nggak usah ngaji lah kita. Mending kita nongkrong di Tegalega, ngelihat cewek-cewek lewat atau cowok-cowok ganteng lewat. Ya ampun. Itu mah ajakan yang buruk, Lukman. Seserian. Misalkan Nah, Pak Ustadz mau cerita sekarang. Alhamdulillah malam hari ini kita selain rutinan bulanan ya, rutinannya itu biasanya kita baca Rotibul Haddad sareng Maulid Simtud. Kitab Maulidnya tetap kita baca. Banyak sekali keberkahannya ya. Tapi ingat, kamu jangan membandingkan kitab Maulid kamu bandingkan dengan Al-Quran. Wah, ya nggak bisa. Al-Quran itu utama. Wahyu Allah itu. Terus kamu bandingkan dengan Al-Barjanji atau dengan Simtud-Duror, terus dengan Diba, dengan Burdah. Ya nggak bisa. Al-Quran itu wahyu Allah, mukjizat sejati. Ya. Tuh. Nah, cuman kita itu untuk mengerti Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran butuh belajar. Nah, kemudian kita baca juga isinya apa? Isinya biasanya bagaimana kemudian akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pelajarinya dina kitab Maulid. Baca Simtud-Duror alus saya, baca Berjanjinya saya. Pelajari juga isinya maksudnya apa, biar ngerti nabinya seperti kumaha gitu. Kalau terpaham, tengartos isinya Berjanji, isinya Burda, isinya Simtud-Duror, ya akhirnya dia nanti ada orang sakti disangka nabi.
Orang bisa ngapung terus langsung dia terpukau. Wah iya merenang. Bukan. Kaum muslimin mah yang bener-bener umatnya Nabi Muhammad mual terkecoh kon gitu mah. Itunya. Itu mah iman nu jadul teh. Iman nu jadul teh kumaha? Kudu ningal keajaibanan nembe ngiring. Saha eta umatna Nabi Musa ningal laut dibelah pakai tongkat baru mau ikut. Kalau umatnya Nabi Muhammad tidak harus itu semua. Kita itu sudah percaya yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, ajarannya benar dan semua di seluruh alam raya ini adalah mukjizat yang tidak mungkin kemudian kita sembarangan bisa menirunya, nggak mungkin. Ya. Membuat rambut sampai hari ini belum ada manusia membuat rambut seperti itu, bisa numbuh sorangan dan lain sebagainya gitu. Membuat nyamuk juga nggak bisa. Jangankan nyamuk, tatangkalan itu. Iya, daun iya. Belum ada ilmuwan yang bisa buat begini. Apa nggak ajaib? Tatangkalan iya tak sederhana ya. Hiji we, apa ilmuwan mana bisa buat begini? Bisa berfotosintesis umur sabaraha tahun jadi koneng warnana dan lain sebagainya. Ya, kawit nama letik, terus kemudian dari biji-bijian itu tumbuh membesar dan akhirnya menjadi segede gitu. Alhamdulillah. Itu di depan situ ada tanggal non itu. Caringin. 10 tahun lalu ayah caringin eta. Terus saya teu aca. Oh, keras tapi salah nggak apa-apa. Daripada pelan tapi salah terus nggak ngaku. Nah, itu kamu lihat tanggal caringin itu nggak ada. Awalnya bagaimana itu? Pasti biji yang kecil ya, sampai menjadi segede gitu. Terus di atas itu tinggallah burung-burung, ada buak. Malam-malam kalau anak-anak sini yang suka duduk-duduk di situ pasti tahu tiba-tiba dia mencari tikus. Yang nggak pernah kesini tiba-tiba ada buak lewat. Hantu. Padahal kita dari atas itu burung-burung itu yang ada banyak sekali. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang jahat nah. Burung itu di kota Bandung ini neneangan tempat untuk bersarang saja kesulitan. Ayah weno nyumplit. Ayah nu nyumpit lah, ayah nu iya. Astagfirullahaladzim. Buat nggak bisa dijadikan mainan hunkul. Dimakan hente. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kamu kalau menyiksa hewan, kamu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kunaon abdi tadi disiksa. Kucing paling berat nih kita itu kalau lawan kucingnya. Pak Ustadz nggak suka amat, tetapi nyonyaku ini senang banget sampai kucingnya sekarang jadi banyak. Dulu itu ada kucing terluka sininya kayaknya di gitu orang. Pak Ustadznya ditulungan dibawa ke Kubu Evi diobatin. Sembuh, nggak berani keluar Kobon sampai sekarang. Sudah generasi keberapa itu? Udah berapa jumlahnya sekarang? 15 kucingnya. Aduh. Kucingnya menak deh. Pak Ustadz sekarang nggak pernah lagi makan pindang. Karena kalau di sini pindang itu dimakannya oleh makan jambari. Siapa yang suka disuruh beli pindang? Banyak ya? Beli pindang, Masya Allah tuh kasih sayangnya tuh.
Akhirnya kalau Bu Evi datang naik sepeda motor dari situ. Tanggus disambut ku kucing dari situ banyak banget. Diantar ke rumah. Masya Allah Pak Ustadz. Waduh kacau. Orang lain kucingnya teh Anggora. Ini kucing kampung. Cantik-cantik kucingnya, jadi banyak yang naksir kucing-kucing lain teh kesini. Kayak gini cantik-cantik ini anak-anak sini nih. Jadi banyak yang berusaha menggoda. Alhamdulillah. Tapi kamu ya, maksudnya sayangi makhluk Allah. Kenapa begitu? Ingat baik-baik. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada hamba Allah yang menjadi jalan rezeki, maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Dianggapnya begitu. Siapa yang tidak bisa mencintai hamba-hamba Allah, maka dia tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak bisa mencintai ciptaan Allah, dia tidak bisa mencintai penciptanya. Gitu. Siapa yang hatinya penuh dengan kebencian, rasa dengki, iri, kejam dan lain sebagainya, itu bertentangan sekali dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jelas. Siapa yang menyayangi penghuni bumi, maka ia akan disayangi oleh penghuni langit. Ya. Terus ada lagi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Siapa yang hatinya penuh dengan kasih sayang, maka dia akan dicintai, akan disayangi oleh sang pemilik kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sing boga welas asih ka semua makhluk Allah itu tong sembarang. Nah, sekarang kita akan melakukan satu hal yang Pak Ustadz sangat suka. Apa itu? Diminta mendoakan sepuh-sepuh kita. Alhamdulillah. Pak Kiai, apakah kalau mengirimkan bacaan Fatihah, bacaan Al-Quran itu nyampe kepada mayit atau almarhumah? Nyampe. Wallahi nyampe. Kenapa begitu? Empat mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Empat imam mazhab ini semuanya sepakat bahwa bacaan Al-Quran yang ditujukan kepada almarhumah itu pasti akan sampai. Begitu nak. Ya. Jadi jangan kau sepelekan. Kenapa bisa begitu? Karena alamnya masih alam barzah, masih di alam kubur, belum alam akhirat. Kalau alam akhirat sudah dibangkitkan, tak eta nggak bisa lagi menerima manfaat. Tapi kalau masih di alam kubur, itu masih butuh doa tinuhi paham? Diantos doa aranjen teh ku para sepuh-sepuh aranjen kabeh. Karunya tulung di ditu tong dipohokeun. Makanya Pak Ustadz sering bilang ke kamu, siapa nama uyut perempuanmu? Culang cileng terang. Karunya pisan eta. Nami uyut perempuan sampai dilupakan. Jam gawareng apalagi budak-budak siwur. Begitunya atas teh. Siapa? Harus diingat nak, diwariskan kepada anak cucumu agar mereka bisa mendoakan. Untungnya di kita itu ada Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat gitu. Makanya dapat diajarkan doa itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mendoakan siapa? Almarhum. Aku memanggilnya Abadullah. Abadullah itu kalau saya lagi di sini Pak, apa kan luar biasa daerah ini dulu deh. Aduh, seueur anu
nyinyir dan lain sebagainya. Abah dulu mah pagi-pagi itu biasanya nongkrong di depan pintu kontrakan itu. Saya keluar, Abah dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Terus diantos-antos ke Abah teh. Apa? Coba. Langsung di situ Abah dulu teh menceritakan masa mudanya biasanya. Menceritakan masa mudanya. Abah teh bala teh pernah mesantren di Gentur. Di Gentur Cianjur, di tempatnya Aang Nuh. Waktu itu ada Mama Satibi dan lain sebagainya. Juga pernah ngaji ke Asalam, ke Habib Usman Al-Idrus dan lain sebagainya. Abah dulu. Makanya itu santri senior lah kalau kita ya. Santri saya senior. Sebelum menceritakan bahala teh kalau susah makan santri di Gentur itu. Kamu boleh percaya boleh enggak, tapi ini aku mendengar langsung dari almarhum Abah Dullah. Kalau mau protes ke beliau. Antara percaya dan tidak, tapi beliau menceritakan ini. Kata beliau tuh, kalau lapar dah bahala mas, susah makanan teh susah, nggak seperti sekarang bisa. Kalau nggak ada makanan itu, kata gurunya, makan tanah, pasir, eta tuangan, gurunya begitu. Itu dimakan itu nggak apa-apa. Subhanallah. Lah kalau kita coba, emang rasanya enak, Mbak? Waktu itu ya enak katanya. Habis dulu. Dah, gitu ya. Masa? Ya seperti nasi, gitu. Oh, begitu ya. Coba kamu. Kalau nggak ada ayamnya aja nggak mau makan. Olo-olo pisan. Budak ayeuna olo-olo pisan. Manja banget. Pengennya benghar nggak mau kerja. Pengennya kaya raya sakti mandraguna tapi nggak mau dikir, nggak mau sholat malam, ngimpi. Yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad dari umatnya adalah satu, seueur kulem, dua, pemalas, apa? Seueur ngalamun, lamunannya tinggi, terus seueur kulem, nu katilu aya dina hadis lain. Nggak enak diceritainnya, kena ke diri sorangan soalnya. Perutnya gendut. Kamu kok ketawanya puas gitu. Tapi ingat ya, dulu aku tak begini. Sekarang tidak lagi. Dulu aku kurus loh nak. Alhamdulillah. Kayak mengares gitu. Six pack. Sekarang one. Alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi aku mau katakan padamu, Abah Dullah itu orang yang baik, orang yang soleh, ahli masjid. Dia suka di masjid sini juga nemenin Pak Ustadz. Kalau itu suka datang pagi-pagi ngajak ngobrol. Ya sepuh bala mah. Iya. Tawadu. Alhamdulillah. Itu sedikit tentang Abah Dullah, bahwa beliau itu jelas santri. Itu santri itu apakah semua jadi kiai? Enggak nak. Tidak juga. Bisa jadi pedagang, bisa jadi petani, nelayan dan lain sebagainya ya. Ada yang bisa juga jadi ustadz. Ada juga santri yang malas ngajinya terus melajari ajian aja juga ada. Akhirnya biasanya jadi nanyaan nggak enak. Ada itu biasanya ngajinya nggak pinter-pinter amat itu ngaji kitabnya. Tapi ahli dia urusan mengusir makhluk lain. Itu ayahnya gitu. Semuanya punya manfaat masing-masing. Males diajak ngaji deh. Hobinya.
Alhamdulillah, insya Allah berkah semuanya, berkah. Tidur saja di Afif yang berkah kok. Bangun-bangun nyampak tuangan, alhamdulillah. Itu duduk begini nanti bangun-bangun udah selesai acara, insya Allah ada makanan. Senang. Ayo ya, kita mulai saja. Pak, kalau tahlilan apa bedanya dengan rotiban? Gak ada bedanya, sama-sama doa isinya ya. Tahlilan itu isinya apa? Isinya doa, isinya Fatihah, bacaan Quran, isinya zikir kepada Allah, isinya mendoakan almarhumah. Kamu harus ingat, kalau kamu mendoakan orang lain, sebenarnya doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah ciptakan malaikat yang mengaminkan doa Anda dan kemudian mendoakan agar doa yang Anda sampaikan itu juga berlaku bagi diri Anda. Ya Allah, kangen gising benghar. Amin. Itu teh aku dapat ada malaikat yang amin, Pak Ustadz juga kayak gitu. Alhamdulillah. Ya Allah, moga-moga itu siapa itu barisan di belakang tuh, ada mbak-mbak siapa yang banyak-banyak utangnya, jangan angkat tangan. Doakan ya. Pernah dengar cerita di Masjid Agung hari Jumat ada orang yang dia hutangnya banyak banget, terus nggak punya lagi jalan keluar. Apa yang dilakukannya? Setelah habis sholat Jumat, teriak kenceng banget, ya Allah, hutangku banyak ya Allah, tolong bantu aku ya Allah, biar lunas hutangku ya Allah. Apa yang terjadi? Seluruh jamaah menyumbang ke dia dan lunas hutangnya. Masjid Agung Bandung itu nyenyan, pernah kejadian langsung ijabah Gusti Allah, jamaah satu masjid itu membantu dia. Terus kamu mau niru gitu? Wah, ide segar nih. Jangan. Jadi sama bagian yang di masjid itu, karena hari ini ada yang meminta dibantu dan memang sangat memerlukan bantuan. Bagaimana kalau sumbangan hari ini kencelengnya kita berikan ke orang ini? Setuju. Wah, Hendy kok senyumnya kayaknya kok. Wah, lumayan Pak Ustadz. Butuh biaya nikah. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir, Allah akan menolong kita ya. Allah Maha Baik, Allah sangat menyayangi kita. Jangan takut lah. Boga Allah iya itu. Ari masalah terus abdi tos berdoa tos iya nah. Tos dikir singkot 4444 sholawat hari dan kieu wae abdi teh. Ente tong ngarep ladang dikir. Tong ngarep ladang ibadah. Eta namina kamu mau menghaki hak Allah, masalah ijabah wilayah ilahi. Kamu mau bagiannya meminta. Kapan badai dikabul urusan Allah. Tong ngarep tina ladang dikir. Itu wilayah Allah. Hanya aku tuh udah baca surat Al-Waqiah kieu wae hirup teh. Ih, kita ngeuleun pisan. Astagfirullahaladzim. Itu baca wae pasti ada manfaatnya. Nabimu nggak mungkin bohong. Siapa yang baca surat Al-Waqiah mendawamkannya, insya Allah tidak akan dibuat miskin. Itu kata Rasulullah SAW. Percanten kanjeng Rasul. Iman ke kanjeng Nabi. Nah, masih naros. Leres gitu. Kelakuan. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Tempatnya salah dan lupa. Bener wae nggak mungkin. Salah wae juga nggak mungkin. Saur almarhum pangersa Kiai Haji Abbas kan gitu ya. Orang teh salah wae dan nggak mungkin dasanes iblis. Leres wae nggak mungkin dasanes malah malaikatnya. Kadang aya salah, kadang aya benar gitu.
Ya, mugi-mugi Allah ngapunten samudaya kalepatan orang sadayana termasuk almarhum almarhumah sepuh-sepuh orang sadayana. Kalau tahlil fokusnya ke orang yang sudah meninggal. Kalau rotib fokusnya kepada orang yang masih hidup. Terus boleh nggak tahlil untuk orang yang masih hidup? Boleh. Doa isinya mau Anda tembakkan kemana